sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima, masih di subtema pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang kita bahas? Pertama, kita menulis dan berdiskusi. Nih, Miss ada kasih gambar, ada 4 gambar, dimana gambar ini berurutan. Ini urutan pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Jadi di sini ada 3 orang, mereka berteman. Sini ini namanya Udin, ini Agus, ini Iwan. Yang pakai baju biru namanya Udin, yang pakai baju hijau pakai kacamata namanya Agus. Ini yang rambut keriting namanya Iwan. Oke. Jadi Udin, Agus dan Iwan ini lagi bermain bersama. Tapi coba kalian perhatikan mereka bermain sambil memegang tanah. Bahkan ini si Iwan dia memegang cacing. Tuh. Jadi setelah mereka bermain, mereka ke rumah, terus ada nih kue terletak. Nah, si Udin ini dia cuci tangan dulu. Tapi kita lihat si Iwan gimana? Dia tidak cuci tangan. Dia langsung mengambil kue itu. Jadi dia tanpa cuci tangan, dia mengambil kue. Tuh ya. Biar lebih jelas ya, kita tulis dulu. Tadi yang pertama, Udin, Agus, dan Iwan bermain bersama. Mereka bermain dengan duduk di tanah, memegang tanah dengan tangan mereka. Ini ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Iwan juga memegang cacing dengan tangan kanannya. Yang kedua, nih, Udin sedang mencuci tangan, tapi Iwan tidak mencuci tangan dan langsung mengambil kue yang ada di meja. Ini dia, langsung diambilnya. Gambar yang ketiga, mereka bertiga ini, si Udin, Agus, dan Iwan ini makan kue itu. Di saat Udin dan Agus baru mulai makan, si Iwan sudah hampir menghabiskan kuenya. Kenapa? Karena tadi kan si Iwan yang duluan makan kue. Di saat teman-temannya lagi cuci tangan, dia duluan makan kue. Jadi kuenya udah habis duluan, dan Udin dan Agus masih baru mulai makan. Yang keempat, apa yang terjadi sama si Iwan? Dia sakit. Si Iwan sakit. Lalu Udin dan Agus menjenguk si Iwan ini sakit. Nah, pertanyaannya, mengapa si Iwan sakit? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jadi Iwan ini sakit, kita tengok tadi, dia megang tanah. Tapi dia tidak cuci tangan. Sebelum dia makan kue itu, dia langsung makan kue ini, sementara tangannya ini masih habis megang tanah, jadi masih kotor, bahkan megang cacing dia. Jadi kuman yang ada di tangannya ini masuk ke dalam tubuh dan membuat dia sakit. Jadi Miss mau lanjut ke tahap berikutnya tentang bercerita. Miss mau menceritakan tentang aturan yang benar sebelum kita makan, biar jangan sampai kita sakit seperti si Iwan tadi. Nih ya. Jadi kita sudah bahas termasuk di pembelajaran sebelumnya bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup itu perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Lalu nih, ada 2 gambar bagaimana caranya kita menjaga kebersihan saat makan. Nih, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Ini kita lihat dia menutup makanannya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Jadi perlu untuk menutup makanan agar tidak ada serangga atau kuman yang datang ke makanan itu, sehingga makanan kita tetap bersih. Selain itu, kita sendiri juga perlu cuci tangan agar nanti kita
tangan kita ini tidak ada kuman yang tersisa sebelum kita makan. Jadi perlu untuk menutup makanan dan perlu untuk mencuci tangan. Lalu selanjutnya apa? Nih, kita lihat gambar selanjutnya. Dia ngapain? Ya, ini ada makanan tapi dia ngapain? Ya, jadi selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa. Gambarnya ya, berdoa sebelum makan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Ini siapa? Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita perlu berdoa untuk bersyukur karena kita bisa makan. Seperti itu. Jadi makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur adalah pengamalan atau maksudnya penerapan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah satu cara kalian menaati Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, dengan makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, dan berdoa. Gitu. Sekarang kita ke nih, kamu perhatikan di gambar ini, gambar apa? Ada sapi di kandangnya. Lalu ini sapi itu susunya diperah. Susunya diperah. Lalu di pabrik dia itu diproduksi terus dimasukkan ke dalam kemasan, entah itu botol atau ini ada dia susu bubuk, ada ini susu yang bisa langsung diminum. Jadi awalnya itu susu sapi itu ada dalam peternakan sampai yang kita lihat yang dijual-jual itu ya, ada yang susu bubuk, ada yang bisa langsung diminum. Jadi apa yang kita bahas dari sini? Jadi susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Jadi tadi kita bahas tentang makanan yang sehat ya. Jadi susu sapi adalah salah satunya. Nah, kita akan latihan nih. Jadi susu sapi itu yang diproduksi di perusahaan A, B, C, D, dan E punya produksi yang berbeda-beda atau pembuatan yang dihasilkan itu per bulan itu berbeda-beda. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, pertanyaannya, manakah yang hasil per bulannya itu paling banyak dari 5 perusahaan ini? Coba perhatikan yang mana? Yang mana ini? Mana? Yuk. Ini dia. Tepat sekali. Yang paling banyak itu 4.800 kotak. Jadi perusahaan C menghasilkan susu kemasan paling banyak per bulannya. Lalu yang paling sedikit yang mana? Perhatikan mana yang paling sedikit. 2, 3. Nih ya, 1.200 kotak. Ini adalah perusahaan A itu dia ya, yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit per bulannya. Jadi setelah kita menentukan paling sedikit dan paling banyak, latihan berikutnya kita mau melihat jumlah yang dihasilkan perusahaan A dan B. Jadi kalau ingin tanya jumlah yang dihasilkan A dan B, maksudnya perusahaan A dan perusahaan B ya, itu berarti kita harus menjumlahkan karena ditanya adalah kedua perusahaan. Jadi kalau ada kata dan di sini, kita jumlahkan perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A ini menghasilkan berapa? Ini dia, 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jadi karena yang ditanya kedua perusahaan, kita jumlahkan dia. 1.200 tambah 3.000 adalah 4.200. Jadi jumlah yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak. Lalu kita coba lagi,
Kalau yang ditanya jumlah yang dihasilkan perusahaan B dan C, B dan C, berarti kita jumlahkan kan, karena dan berarti yang diminta adalah jumlah kedua perusahaan ini. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, yang C menghasilkan 4.800 kotak. Jadi jumlah yang dihasilkan B dan C adalah 7.800 kotak. Oke, jadi dari penjelasan Miss yang tadi, ini kamu akan gunakan cara-cara ini untuk mengerjakan latihan di akhir video nanti. Jadi ini ada kegiatan bersama orang tua. Jadi orang tua kamu membantu kamu untuk mempraktekkan berdoa sebelum dan sesudah makan saat di rumah. Jadi walaupun ini tidak termasuk dalam buku tugas, kamu harus mempraktekkan ini di rumah. Jadi percuma kita belajar kalau tidak ada hasilnya. Jadi kamu harus menerapkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kamu sudah belajar tentang perlunya berdoa sebelum makan. Jadi kamu dengan dibantu oleh orang tuamu akan belajar untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke. Nah, lanjut ke tugas. Tadi Miss sudah bahas tentang bagian ayo menulis, bagian ayo berdiskusi dan bercerita. Jadi tugas kamu juga berkaitan dengan itu, berkaitan dengan yang udah Miss jelaskan tadi. Cuman ini kamu tuliskan dalam buku tugasmu dan kamu bahas bersama gurumu di sekolah. Tugasnya yang pertama, buatlah kelompok yang beranggotakan 2 atau 3 orang setiap kelompok. Jadi kamu pilih temanmu, kamu terserah boleh anggotanya 2 orang atau 3 orang, tapi jangan ada yang sendirian ya, jangan ada temanmu yang terlupakan. Oke, setelah kamu buat kelompok, kamu tulis di buku tugasmu identitas dirimu, misalnya nama kelompok yang kalian buat, lalu siapa aja nama anggotanya. Ini anggota kelompok maksudnya namanya ya. Yang pertama misalnya Susi, yang kedua Ani. Nah, tugasnya kamu menjawab ini. Manakah urutan yang benar tentang cara menyuci tangan yang benar dari gambar ini? Lalu gambar di buku tugasmu urutan yang benar itu dan jelaskan arti gambarnya. Ini deh gambarnya. Ini tangan memegang tisu ya. Siapa tahu gambarnya kurang jelas. Ini tangan memegang tisu, tangan memegang sabun. Nih, kamu perhatikan sendiri. Oke. Jadi dari sini kamu lihat mana urutan yang pertama, kedua, ketiga sampai urutan terakhir. Misalnya kamu merasa yang pertama itu ini, kamu gambar di buku tugasmu kayak gini gambarnya. Kamu gambar, kamu buat nomor 1, terus jelaskan arti gambarnya, terus kamu terangkan maksud gambar ini ngapain. Misalnya yang pertama ini, yang pertama mencuci tangan dengan air itu. Baru yang kedua misalnya, apakah ini? Yang kedua mengambil tisu untuk melap tangan. Yang ketiga misalnya ini mengambil sabun dan menggosok tangan, seperti itu. Jadi kamu urutkan sendiri mana urutan pertama sampai urutan yang ke-7. Gitu lah, diskusi ya dengan kelompokmu. Oke. Di bagian ayo berlatih, tadi sebelumnya yang Miss jelaskan itu di bagian berlatih tentang susu sapi. Nah, sekarang tentang sabun. Jadi tadi kan salah satu cara mencuci tangan dengan baik adalah dengan menggunakan sabun. Berikut adalah perincian harga sabun. Ini misalnya ya, ada merek sabun A, B, C, dan D. Ada harga sabunnya ini. Jadi dari sini kamu tentukan yang pertama, harga sabun paling mahal yang mana? Dari sini, merek mana dia? Harga sabun paling murah yang mana? Baru harga sabun merek A dan B.
berapa dia. Lalu harga sabun merek B dan D. Ups. Mana dia? Jadi ini tadi cara mengerjakannya sudah ada di bagian ayo berlatih juga yang Miss jelaskan sebelumnya. Itu topiknya tentang susu sapi. Jadi ini tugas kamu, topiknya mengenai harga sabun. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang berikutnya.